Orang-orang yang lalu dikaruniai oleh Allah misalnya ma'rifah, dekat kepada Allah, lalu dibuka oleh Allah rahasia-rahasia itu, maka jangan sampai lalu orang itu merasa cukup sampai di sini. Karena setan itu terus akan menjaga orang ini agar tergelincir. Sehingga misalnya lalu orang itu sudah sampai, misalnya dia diberikan kasyaf oleh Allah. Diberikan kasyaf artinya taruh misalnya hal gaib itu, lalu dia tahu misalnya. Lalu dia mengatakan saya ini berarti sudah tingkatan luar biasa. Jadi tidak perlu lagi melakukan misalnya sudah jadi dukun, bisa nebak orang, bisa mengetahui hal-hal yang gaib misalnya. Lalu datang orang misalnya ini begini, maka berarti saya sudah sampai. Nanti tidak perlu berusaha lagi. Lalu dia menganggap bahwa, katanya Syekh Ramadan Al-Buti, lalu dia menganggap misalnya mendakwah dirinya, mengklaim dirinya bahwa dia dekat kepada Allah atau wusul kepada Allah, artinya sudah sampai dia. Atau menganggap dirinya sudah wali misalnya. So ini termasuk wali misalnya. Karena ada hal-hal yang punya kemampuan luar biasa misalnya. Nah, Ibnu Athaillah ini ingin mengingatkan itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Jamaah rahimakumullah, kita lanjutkan sekarang, yaitu hikmah yang ke-20. Hikmah yang ke-20. Ibnu Athaillah mengatakan, ma aradat himmatu salikin antakifa indama kushifa lahu illa wa nadathu hawatiful haqiqah alladhi tatlubu amamak wa la tabarrajat lahu dawahirul muqawwanat illa wa nadatka haqa'iquha innama nahnu fitnatun fala takfur. Ma'aradat himmatu salikin, tidak ada kehendak semangat orang-orang salik, ya, orang-orang yang melakukan suluk, ya. Suluk. Orang yang suluk itu orang yang berusaha berjalan menuju Allah. Artinya berusaha berjalan menuju Allah untuk dekat kepada Allah. Itu namanya salik. Pekerjaannya namanya suluk, solok katanya orang-orang kadang. Suluk. Jadi tidak ada kehendak semangat orang-orang yang salik, orang-orang yang perjalanan menuju Allah itu, antakifa berhenti, indama kusyifa ketika sudah kasyaf, terbuka. Ketika terbuka hal-hal yang gaib itu. Lalu kalau berhenti di situ, tidak ada berhenti di situ kecuali illa wa nadathu hawatiful haqiqah, kecuali suara yang hakiki itu akan menyeruh dia dengan mengatakan alladzi tatlubu amama, apa yang kamu cari itu masih di depan kamu, masih panjang. Jadi maksudnya orang yang diberikan oleh Allah, orang yang salik itu, orang yang berperjalanan menuju Allah itu, lalu diberikan kasyaf oleh Allah, artinya dibuka hal-hal yang gaib itu, dibuka oleh Allah untuk dia.
Jadi ketika dibuka itu, lalu kalau berhenti di situ, maka akan diseru oleh suara yang hakiki itu, suara ilahiyah. Begitu. Yaitu dia mengatakan bahwa yang kamu tuju itu tidak di situ, masih panjang perjalanan, masih panjang perjalanan. Oleh karena itu jangan berhenti di situ. Wala tabarrajat lahu dawahirul muqawwanat, dan tidak tampak bagi seorang salik itu keindahan alam ini, keindahan, kesejukan, kenyamanan itu. Nah, kecuali hakikat alam itu dia akan menyeru, innama nahnu fitnatun fala takfur. Kami ini, alam yang maksudnya, alam itu akan mengatakan bahwa, atau makhluk itu akan mengatakan, kami ini hanya cobaan atau fitnah bagi kamu. Fala takfur, maka kamu jangan lalu kufur terhadap nikmat Allah itu. Jadi ketika orang itu lalu bisa merasakan, bisa melihat keindahan alam dan terpesona dengan keindahan alam, maka dia akan diingatkan sebenarnya oleh alam itu, mengingatkan bahwa kami ini hanya cobaan saja, hanya menjadi ujian bagi kamu. Kamu lalu jangan terpesona dengan kami. Kamu jangan mengingkari karunia-karunia itu, karunia-karunia Allah itu. Nah, itu gambaran makna dari hikmah yang ke-20 ini. Lalu dijelaskan begini, as-sa'ir ilallah tatajalla lahu fi asna'i suluki anwarun tabdulahu asrarun. Jadi orang yang berperjalanan menuju Allah itu, kalau lalu di tengah perjalanan itu Allah nampakkan cahaya-cahaya atau rahasia-rahasia, hal-hal yang gaib misalnya, lalu dia merasa berhenti di situ, berarti saya sudah sampai, maka tidak perlu berjuang lagi misalnya. Maka itu akan ditunjukkan bahwa ada suara yang hakiki itu akan mengatakan, al-matlub alladhi tatlubuhu amamak fajidda fis sayri wala taqif. Yang kamu tuju itu masih di depan kamu, kamu jangan berhenti, terus berjalan menuju Allah. Nah, ini lalu ada orang yang lalu misalnya diberikan kelebihan-kelebihan oleh Allah, lalu dia bisa kasaf itu terbuka, hal-hal yang gaib itu terbuka, lalu merasa bahwa sudah ketaatan saya sampai di sini saja, berarti saya sudah termasuk, misalnya menganggap dirinya sudah termasuk kekasih Allah, min auliyaillah misalnya, sudah cukup, sudah tidak perlu lagi berjuang, sudah sampai di situ. Maka itu akan ada bisikan bahwa sebenarnya bukan di situ. Artinya kalau berhenti di situ menjadi salah. Kalau berhenti di situ berarti setan berhasil membuat dia berhenti untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Dan bisa mungkin dia lalu ditergelincirkan oleh setan. Jadi kalau lalu dijelaskan oleh Abi Hasan Asy-Syadzili, i'lam annaka idza aradta ay yakuna laka nasibum mimma li auliya'illahi ta'ala fa 'alaika bi rafdin nas jumlatan illa may yadulluka 'ala Allahi bi isyaratin shadiqatin wa amalin thabitatin la yanquduha kitabun wala sunnatun. Jadi kalau orang itu menginginkan, itu termasuk min auliyaillah, artinya termasuk kekasih-kekasih Allah, maka hendaklah dia berpaling dari kebanyakan manusia, kecuali orang-orang yang akan memberikan petunjuk dia ke jalan kebaikan, atau orang yang akan menuntun dia untuk melakukan kebaikan. Artinya dia
tidak lalu sembarang orang lalu diajak bergaul yang justru akan menjauhkan dari Allah. Jadi dia akan selalu bersama orang-orang yang justru bersamanya menjadi nyaman untuk beribadah kepada Allah. Karena ada teman itu yang lalu justru menjauhkan dari Allah. Ada teman yang justru tidak usah sampai berteman, cukup memandang saja itu sudah menyejukkan dan bisa membuat dia semakin merasa nyaman untuk melakukan ketaatan kepada Allah. Nah, kalau berteman dengan itu lalu itu bagus. Wa'arid anid dunya bil kulli, dan berpaling hatinya dari dunia. Artinya meskipun dia punya harta yang banyak, tetapi lalu tidak masuk ke dalam hatinya sehingga mengganggu pikirannya. Nah, itu orang yang lalu tidak terpesona dengan kehidupan dunia ini. Nah, orang-orang yang lalu dikaruniai oleh Allah misalnya ma'rifah, dekat kepada Allah, lalu dibuka oleh Allah rahasia-rahasia itu, maka jangan sampai lalu orang itu merasa cukup sampai di sini. Karena setan itu terus akan menjaga orang ini agar tergelincir. Sehingga misalnya lalu orang itu sudah sampai misalnya dia diberikan kasyaf oleh Allah. Diberikan kasyaf artinya taruh misalnya hal gaib itu lalu dia tahu misalnya. Lalu dia mengatakan saya ini berarti sudah tingkatan luar biasa. Jadi tidak perlu lagi melakukan misalnya sudah jadi dukun, bisa nebak orang, bisa mengetahui hal-hal yang gaib misalnya, lalu datang orang misalnya ini begini, maka berarti saya sudah sampai. Nanti tidak perlu berusaha lagi. Lalu dia menganggap bahwa katanya Syekh Ramadan Al-Buti, lalu dia menganggap misalnya mendakwah dirinya, mengklaim dirinya bahwa dia dekat kepada Allah atau wusul kepada Allah, artinya sudah sampai dia, atau menganggap dirinya sudah wali misalnya. So ini termasuk wali misalnya. Karena ada hal-hal yang punya kemampuan luar biasa misalnya. Nah, Ibnu Athaillah ini ingin mengingatkan itu. Jangan sampai orang yang lalu punya kelebihan-kelebihan itu diberikan kasyaf oleh Allah itu, lalu justru menganggap bahwa dirinya itu sudah sampai di situ. Sudah sampai di situ. Nah, jangan sampai seperti itu. Nah, ini hikmah ini mengingatkan itu. Sehingga diharapkan orang yang salik itu tetap harus kembali kepada Quran dan Sunnah. Tidak boleh bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah. Jadi tidak ada ceritanya orang yang merasa dekat kepada Allah, sudah waliullah misalnya, atau mendakwa seorang sudah wusul kepada Allah, sudah terbuka hal-hal gaib, tiba-tiba dia tidak melakukan sholat misalnya. Tidak ada. Yang seperti itu tidak benar. Dan tidak ada yang seperti itu. Jadi kalau ada yang seperti itu, memang berarti dia memang tidak termasuk orang yang dekat kepada Allah. Bahkan katanya Syekh Ramadan Al-Buti, itu justru orang-orang yang salih terdahulu itu diantaranya memang iltazamu hadyahu wa sara ala sunnati. Justru dia akan berpegang kepada hidayah Allah, petunjuk Quran, dan akan berjalan di atas berdasarkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan mereka istiqamah dengan ketakwaan itu. Najidu annahum kullama izdadu ma'rifatan lillahi wa qurban minhu. Apabila mereka orang-orang saleh itu, orang-orang saleh terdahulu, bertambah ma'rifatnya kepada Allah, mengenal Allah itu semakin bertambah dan semakin dekat kepada Allah, itu mesti izdadat nufusuhum ladaihim dallatan. Maka akan bertambah kerinduannya kepada Allah. Kerinduannya kepada Allah itu akan bertambah. Wa dhahara lahum al-mazidu min su'i halihim. Dan akan nampak kepada mereka kekurangan dirinya. Jadi kekurangan dirinya terus nampak.
fadafa'at al-khasyatu minhu fi nufusihim, dan dia akan semakin takut kepada Allah. Wa ta'dhimu lahu fi qulubihim, dan ada rasa mengagungkan Allah. Jadi justru orang itu ketika diberikan kasyaf oleh Allah, terbuka hal-hal yang gaib itu kalau orang-orang soleh justru dia akan semakin dekat kepada Allah, semakin ma'rifah kepada Allah, semakin dia takut kepada Allah, dan semakin mengagungkan Allah, semakin mengagungkan Allah. Nah, Syekh Ramadan Al-Buti menjelaskan, mencontohkan Abdullah bin Mubarak. Abdullah bin Mubarak ini termasuk min auliyaillah, ya, orang-orang termasuk min kekasih Allah. Ini diceritakan annahu aqbala ila Zamzam, ketika dia berada di dekat air Zamzam. Wa kana hajjan, dan dia termasuk jamaah haji. Fastaqadalwan wastaqbalal baita, kemudian dia mengambil air Zamzam itu. Jadi Abdullah bin Mubarak ini mengambil air Zamzam, kira-kira segelas air Zamzam, lalu menghadap kiblat, menghadap Ka'bah. Faqala, lalu dia mengatakan, ketika air Zamzam sudah dia pegang, dia mengatakan, ini doa yang mungkin sampean kita tidak membaca ini. Tidak seperti Abdullah bin Mubarak ini. Dia mengatakan begini, Allahumma, ya Allah, inna Abdullah bin Muhammad haddatsani an ibni Zubair an Jabir an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, sesungguhnya saya itu tahu hadis, ada hadis dari Rasulullah melalui Jabir, dan diriwayatkan juga oleh Ibnu Zubair. Itu dari Jabir dari Rasulullah. Rasulullah mengatakan, ma'u Zamzam lima syuribalah. Air Zamzam itu, ya Allah, air Zamzam itu sesuai dengan niat orang yang meminumnya. Khasiatnya maksudnya. Khasiatnya air Zamzam itu sesuai dengan orang yang meminumnya. Lalu dia mengatakan, Allahumma inni asrabuhu li'atsi yaumal qiyamah. Ya Allah, saya meminum air Zamzam ini agar ini menjadi obat hausnya besok saya pada yaumil qiyamah. Artinya dia itu lalu air Zamzam yang dia pegang, karena saking dia begitu dekatnya kepada Allah, sehingga ingatannya itu ketika dia mengingat kepada hadis Nabi bahwa air Zamzam itu sesuai dengan niat orang yang meminumnya, maka dia niatkan meminum air Zamzam itu biar besok pada yaumil kiamat tidak kehausan. Tidak kehausan. Jadi pada saat terik matahari sudah di atas kepala kita, nah tentu akan panas luar biasa dan tentu akan kehausan. Nah, permintaannya Abdullah bin Mubarak ini, saking hatinya itu terpaut dengan Allah, dia meminta agar itu menjadi obat, menjadi penawar haus pada yaumil kiamat. Padahal kalau kita mungkin meminum air Zamzam itu, ya Allah, mungkin mudah-mudahan kita tidak terlepas dari penyakit ini, penyakit itu kita minum air Zamzam. Tapi kalau Abdullah bin Mubarak justru berdoa, dia meminum sambil mengatakan, ya Allah, ini jadi minum air ini sehingga saya besok pada yaumil kiamat tidak kehausan. Nah, ini orang yang lalu menghadapkan wajahnya itu, menghadapkan hatinya itu kepada Allah. Sehingga juga begitu, ketika misalnya lalu orang berdagang misalnya, lalu minum air Zamzam misalnya, dia akan tetap berdoa kepada Allah, ya Allah, mudah-mudahan dagangan yang saya dagangkan ini misalnya, lalu kalau ini terjual, maka mudah-mudahan ini akan menjadi amal saya, infak saya, sedekah saya.
Begitu juga ketika misalnya kawin. Artinya apa saja yang kita lakukan misalnya itu menjadi terpaut dengan Allah. Nah itu orang yang kasyaf itu seperti itu. Jadi tidak berhenti ketika kasyaf. Ketika misalnya bisa menjadi orang yang kasyaf misalnya, lalu bisa tahu tentang apa yang akan terjadi di kemudian hari misalnya. Nah, lalu justru itu misalnya membuat dia berhenti semakin mendekat kepada Allah. Justru merasa bahwa saya sudah waliullah, saya sudah termasuk orang yang dekat kepada Allah, saya sudah wusul kepada Allah. Tidak seperti itu. Dan sesuatu yang luar biasa atau karamah itu tidak identik dengan waliullah. Tidak setiap orang yang diberikan kelebihan oleh Allah secara otomatis dia waliullah. Juga tidak mesti seorang waliullah dia diberikan oleh Allah keluar biasaan. Kadang orang-orang biasa yang lalu dia diberikan karamah oleh Allah, tekun ke masjid misalnya, diberikan karamah oleh Allah, tekun misalnya salat berjamaah, itu kan karamah Allah, karamah yang Allah berikan. Nah itu secara dia tidak tahu, tapi itu justru yang dicintai oleh Allah. Justru itu yang sebenarnya karamah yang sebenarnya. Karamah yang sebenarnya. Jadi bukan karamah yang bisa terbang di atas di udara atau berjalan di atas laut. Itu kalau para ulama-ulama sufi menjelaskan itu biasa ya. Ikan di lautan bukan hanya berjalan, katanya dia malah hidup di situ. Burung malah biasa berlama-lama di udara gitu. Dan seperti itu justru tidak ada. Tapi kalau orang misalnya rajin ke masjid lalu diberikan kesempatan untuk bisa saja ke masjid setiap 5 waktu misalnya, itu sudah karamah, sudah luar biasa. Dan itu akan menambah orang itu semakin dekat kepada Allah. Jadi itu yang digambarkan oleh Abdullah bin Mubarak itu. Amma Ibnul Mubarak wa amsalu faqad kanu kullama izdadu ma'rifatan billah izdadu syu'uran bitaksirihim wa ajzihim an ada'i huquqir rububiyah fi anakihim. Jadi orang yang seperti Abdullah bin Mubarak itu semakin dia kasyaf, semakin dia makrifat kepada Allah, justru bertambah rasa dirinya yang merasa bahwa dirinya tidak siapa-siapa, merasa bahwa dirinya orang yang lemah dalam melakukan hak-hak Allah sebagai Tuhan, hak-hak Allah sebagai Rabbul Alamin. Merasa bahwa dirinya orang yang tidak kurang melaksanakan kewajiban-kewajibannya sebagai hambanya Allah. Kayak Abdullah Dhalim ya, orang yang mengatakan dirinya itu termasuk menamai dirinya sebagai orang yang dhalim. Itu karena merasa bahwa hak-hak Allah itu dia tidak penuhi, sehingga dia merasa dirinya sebagai orang yang dhalim. Nah, orang semakin tinggi itu justru dia semakin takutnya kepada Allah semakin luar biasa. Kayak Rasulullah itu dalam satu ayat kan dikatakan dalam surat Thaha ayat yang 114 itu dikatakan wa qur rabbi zidni ilma, dan katakanlah Rabbi zidni ilma, tambahkanlah kepadaku ilmu. Coba Rasulullah itu kurang alim bagaimana, kurang berilmu bagaimana. Rasulullah kan mengatakan ana madinatul ilmi, saya itu kotanya ilmu, kata Rasulullah. Ali itu babuhu, sedangkan Ali itu pintunya ilmu. Tapi apa yang disampaikan? Rabbi zidni ilma, bahwa ya Allah tambahkanlah kepadaku ilmu. Artinya semakin orang itu dekat kepada Allah, semakin dia merasa bahwa dirinya itu
banyak kekurangannya. Bukan semakin dekat kepada Allah merasa bahwa dirinya sudah cukup, bekal sudah ke akhirat cukup, sudah menyembah Allah sudah cukup, taatnya sudah cukup. Tidak seperti itu. Dan dalam hadis lain Rasulullah mengatakan, dan ini sering saya sampaikan, laus sisana analaika anta kama asnaita ala nafsika. Ya Allah, saya menyembah, tidak sanggup memuji engkau. Hanya engkau yang bisa memuji dirimu sendiri. Saking Allah itu maha sempurna. Nah, orang semakin dekat kepada Allah, semakin merasa dirinya tidak mempunyai kekuatan apa-apa. Memuji Allah saja tidak sanggup. Itu. Ini Rasulullah katakan. Rasulullah yang menyampaikan. Jadi orang itu semakin kasyaf, semakin dekat kepada Allah, justru semakin merasa tidak ada apa-apanya. Oleh karena itu menarik, Fakhrur Razi dalam tafsirnya itu menjelaskan kalimat Alhamdulillah. Kenapa katanya tidak dengan kalimat Ahmadullah? Kalau Ahmadullah itu saya memuji Allah. Kalau Alhamdulillah segala puji milik Allah. Artinya bahwa kalau Ahmadullah itu saya memuji Allah, berarti kan cuma kita, cuma saya, dan itu tidak mencukupi apa-apa. Tetapi kalau Alhamdulillah segala puji milik Allah, artinya pujiannya Allah terhadap dirinya sendiri ya miliknya Allah, pujiannya Allah terhadap makhluknya ya juga miliknya Allah, pujiannya makhluk terhadap Allah ya miliknya Allah. Segala pujian itu miliknya Allah. Kalau cuma mengatakan Ahmadullah, saya memuji Allah, ya cuma dirinya sendiri. Padahal Allah itu maha terpuji. Jadi semua pujian ini adalah miliknya Allah. Nah, orang kalau lalu kasyaf itu akan terbuka sedemikian terbuka tentang dirinya yang tidak ada apa-apanya. Artinya dirinya yang tidak bisa berbuat apa-apa. Sehingga dia merasa bahwa ketika memuji kepada Allah ya senang betul dia memuji Allah. Lisannya ketika memuji Allah senang betul, karena bagaimana tidak senang, Allah dat yang maha terpuji, yang semua makhluk memujinya, yang Rasulullah sendiri mengatakan bahwa saya tidak sanggup memuji engkau, hanya engkau yang bisa memuji dirimu sendiri secara sempurna, dan kita diberikan kesempatan untuk memuji itu. Nah, itu luar biasa. Nah, orang-orang yang makrifah kepada Allah itu tentu akan merasa semakin berusaha untuk dekat kepada Allah. Nah, hikmah ini, hikmah bagian yang kedua dari hikmah ini adalah Ibnu Athaillah mengatakan wala tabarrajat lahu dawahirul muqawwanat, dan tidak tampak bagi orang yang salik berperjalanan menuju Allah itu keindahan alam ini, kecuali alam itu sendiri, hakikat alam itu akan mengatakan nahnu innama nahnu fitnatun, saya ini hanya cobaan saja, saya cobaan. Jadi penampakan jadi seandainya ada orang terpesona dengan gunung, sebenarnya gunung itu kan mengatakan saya ini fitnah, saya ini adalah cobaan. Ketika orang terpesona dengan perempuan, maka dia sebenarnya mengatakan bahwa saya ini adalah cobaan. Kamu jangan terpesona dengan saya, terpesonalah dengan pemilik alam ini. Nah, orang yang lalu dibuka oleh Allah nampak keindahan itu adalah salah satunya adalah infitahud dunya al salik, ya terbuka dunia itu menjadi kenikmatan dunianya juga terbuka, dan dia diberikan karunia yang banyak tentang dunia ini. Dan juga inkisya'u ba'di asrariha, dan tersingkap sebagian rahasia-rahasia dunia ini. Jadi kalau lalu dunia ini, alam ini tersingkap rahasianya, lalu dunia ini juga terbuka, keindahannya juga terbuka, maka alam ini seandainya kita tahu bahasanya, tentu dia akan mengatakan saya ini fitnah,
jangan lalu terpesona dengan saya. Jangan justru kamu itu dipalingkan dari Allah, terpesona kepada saya. Alam itu seandainya maunya yang begitu. Jadi kalau lalu orang bekerja lupa terhadap Allah, maka dunia itu sebenarnya ingin mengatakan, kamu jangan lalu melupakan Allah. Saya ini cuma cobaan untuk kamu. Jangan lari dari itu. Nah, maka setan itu kan mengganggunya di situ. Jadi dibuat kita terpesona, padahal itu hanya cobaan saja, hanya sebentar saja. Sebentar kenikmatan akhirat itu kan luar biasa tanpa batas. Artinya Ibnu Athaillah yang dari bagian yang kedua ingin mengingatkan bahwa jangan lalu kita dibuat tergelincir, terpesona dengan dunia dan meninggalkan kebaikan akhirat. Sementara akhirat itulah yang akan kita songsong dan itulah kehidupan yang abadi yang sesungguhnya. Barangkali itu bahwa intinya bahwa dikatakan bahwa orang itu jangan lalu berhenti ketika kasyaf lalu merasa bahwa dirinya sudah melakukan ketaatan, tetapi tetaplah dia dalam ketaatan itu dan berusaha untuk meningkatkan diri. Dan yang kedua bahwa dunia ini adalah jangan lalu kita terpesona dengan dunia, maka terpesonalah dengan pemilik dunia ini dan pemilik alam ini, yaitu Allah Rabbul Alamin. Barangkali itu ada yang ingin disampaikan? Tidak ada? Barangkali cukup, mudah-mudahan berguna. Allahumma ja'alna wa azwajana wa auladana as-salihin wal qawamin ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.